Orang zaman dulu. Zaman dulu. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Oke, masih semangat ya? Bu. Semangat, Bu. Oke, bagus ya. Sekarang background Butika belakang sudah berubah. Butika sudah sampai sekolah. Kalau tadi masih di rumah ya. Ini Butika celing terbang sampai ke lab school ini. Nah, kalian sekarang buka Bu Pena halaman 62. Udah sebentar kok di sini panas ya. Pasangan tuh. Ada AC-nya tapi belum 100% melingkupi kelas Butika ini. Kamu kalau masuk toh kelasnya nggak di sini. Tapi di kelas sono sih sebentar ketika lihat kan. Cara kelas samping tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan? Itu kelas C sedilu. Butika tunjukin wes. Ben seneng ya, itu ruang baru itu Uca. Bentar, corone piye berarti ya? Oh, ruang gedung baru, kalian sudah ke sana belum? Belum? Belum. Ya, Bu, sudah tahu, Bu. Udah, oke. Masake yo nek durung yo ki Butika tunjukke sedilu ben rodok seneng weruh sekolahan ya anak-anak ya. Tunggu sabar. Butika sambungkan sama yang satunya. Oke. Ceca. Nah, lu kok malah wajah Ibu Tika? Bentar ya. Sebentar iki. Nenek, udah ora gelem balik iki piye maksude? Tunggu dulu. Nah, saiki kok galau Butika. Share, kemudian screen. Ini nganu ya, sebentar ya, sabar. Nah, ini di dalam kelas. Ini kelas yang sekarang Butika pakai ya. Kalau kalian misalkan masuk, itu seharusnya ada di gedung sekolah. Nih, ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Dari sini Butika lihat kan paut gitu ya. Terus kamu kan dulu kelas 4 ya. Kamu pas masuk itu masih kelas 3. Iya. Kelihatan ya tadi ya. Kamu sudah zaman kapan itu terakhir ke sekolah, inget gak? Terakhir sekolah? Gak ingat, Bu. Gak inget masa? 2020. Ya Allah. Ya wes, muga-muga. Oh, kan besok pas AKM ke sekolah anak-anak ya. Jadi mulai bulan apa toh? Agustus. Mulai bulan September kamu akan ke sekolah, tapi ingat dengan izin orang tua dan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker, terus bawa hand sanitizer sendiri, bawa makan minum sendiri. Jadi nih haus pakai punyamu sendiri, minum sendiri. Terus alat tulisnya tidak boleh pinjem-pinjem temen nih. Ya, jadi semua punya sendiri-sendiri. Terus masuk satu kloter itu absen 1 sampai 3. Nanti berikutnya 4 sampai 6 dan seterusnya ya. Jadi nanti ingat-ingat absennya. Oke deh. Butika dan kalian bersama-sama koreksi dulu. Halaman berapa tadi? 62 ya. 62. Oke. Sudah dikerjakan semua ya? Udah, Bu. Bu Pena halaman 62. Ya. Kita yang 1B ya, yang 1A kan sudah.
Cara 1B, yo. Dari absen terakhir wes, Tasya. Ya, Bu. Oke. Sony dan teman-teman memilih Jonas sebagai ketua tim sepak bola. Ya, berarti sila keberapa itu? Keempat, Oke, betul. Sila keempat bunyinya apa? kerakyatan yang dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin ya oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sama apa lagi kira-kira? Permusyawaratan. Ada lagi enggak selain sila keempat? Menurut kalian? Sudah cukup sila keempat saja? Yakin? Oke, betul ya. Karena ini hanya memilih Jonas sebagai ketua tim, maka termasuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Hikmah. Oke, sekarang yang 1C. 1C. Tasya absen 1. Adit ada? Oke, ada. Nomor 1 C, Dit. Bentar, Bu. Oke. Maria mau berteman dengan Siti yang berbeda suku dengannya. Berarti sila keberapa, Nang? Masih mati, Nang, mikmu, Nang. Bentar, Bu. Sila ke? Oke. Yang lain, sila keberapa kira-kira? 3. Sila ketiga ya, betul, Persatuan Indonesia ya. Kemudian kan itu mau berteman. Berarti sikapnya bagaimana itu? Selain dia Persatuan Indonesia, juga termasuk sila keberapa? Kedua, Ya, kedua juga masuk ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang yang D. Ayi. 1D, nak. 1D. Komang dan teman-teman memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Ya. Masuk sila berapa itu? 2. Oke, pinter. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira selain kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa sila keberapa lagi, Cah? sila ketiga, Oke, sila ketiga, pinter ya. Dengan kita itu memberikan sumbangan pada korban bencana alam, pastikan mempersatukan toh anak-anak. Berarti termasuk Persatuan Indonesia. Terus kira-kira ada sila lagi enggak yang bisa? 5. Ya, sila kelima bisa juga, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Kan tidak milih-milih juga tuh memberikan bantuan kepada korban siapapun. Seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang Syafira. Yang Endo. Ya, Bu. Itu Fitri membawa roti cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Itu sila ke adil bagi seluruh Indonesia. Sila kelima. Oke, sila kelima bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain sila kelima, sila keberapa kira-kira? Yang sila kedua, betul sekali ya. Juga bisa kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke ya, jadi beberapa sila kita itu memiliki kesinambungan atau hubungan satu sama lain. Jadi kamu tetap harus cermat dalam membacanya ya. Sekarang yang Bu Pena latihan soal subtema 3 yang PPKN halaman berapa ini? 74. Astagfirullahaladzim. Ketika sudah record, oh sudah. Mana ini? Pindah tempat. Ya. PPKN nomor 1. PPKN
PKN halaman 74. Oke. Dastan nomor 1 Nang. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah C. Ya, C, acuh tak acuh ya. Terus bagus. Nomor 2 Daniel. Tidak berpindah tempat. Daniel, tok tok tok. Daniel, kamu dengar ketika Daniel? Nomor 2 Nang. Harus dilakukan saat ikut pemilihan Apa Nang? musyawarah. Musyawarah, betul ya, kan ikut pemilihan ketua RT, berarti ikut bermusyawarah. Ya, ikut bermusyawarah. Kemudian kamu juga perlu ikut tanggung jawab apa tidak? Ikut. Ya, berarti kamu juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Terus ada jawaban lain? Toleransi. Toleransi, betul ya. Jadi walaupun misalkan ya, kamu beragama Islam, terus ada ketua RT-mu ternyata yang terpilih beragama Buddha, ya kamu juga tetap ikut bermusyawarah, tanggung jawab, serta toleransi juga ya Cah ya. Tidak membeda-bedakan. Ada yang lain? Jawaban lain? Menghargai pendapat orang lain. Ya betul, menghargai pendapat orang lain ya. Menghargai serta menghormati pendapat orang lain. Lengkapi bagi yang sudah menuliskan jawabannya. Biar lebih lengkap lagi. Oke. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3. Sebentar. Nomor 3. Tadi sudah Daniel, ketika pingin gendis, coba gendis. Nomor 3, Nduk. Tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah. Memakai seragam dengan rapi. Memakai seragam dengan rapi. Oke, terus. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, betul. Datang ke sekolah tepat waktu. Selalu sopan terhadap bapak, ibu guru, dan teman-teman. Apa? Selalu sopan terhadap bapak, ibu guru, dan teman-teman. Oke, selain itu apa lagi? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, betul ya. Banyak sekali ya sikap disiplin yang bisa kamu lakukan ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Kalau sekarang tidak ke sekolah tapi masuk ruang Zoom tepat waktu ya. Kemudian mengerjakan tugas juga ya. Mengerjakan tugas sesuai dengan deadline-nya. Sebentar ya anak-anak. Tunggu dulu. Oke. Nah, oke, mengerjakan tugas sesuai dengan deadline. Sekarang lanjut lagi. Tadi apa anak-anak ada yang tambahan? Bu, sopan terhadap Bapak Ibu guru. Terus apa lagi tadi yang menjawab? Melaksanakan piket kelas. Ya, melaksanakan piket kelas. Wah, kalian pasti rindu tuh ngelap-ngelap jendela. Enggak. Enggak. Kira kamu rindu. Kamu pasti rindu itu ngepel kelas. Enggak. Enggak juga, astagfirullahaladzim. Kamu pasti rindu jajan di kantin. Ya, kalian, oh my god. Astagfirullah. Ternyata itu yang kalian rindukan. Apa yang kamu rindukan di sekolah? Jajan, Bu. Oke ya, bagus. Sip. Terus nomor 4, Jihan. Apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat berlaku adil di rumah? Mudah bertengkar. Oke ya, terjadi
pertengkaran ya. Mana ini? Terjadi pertengkaran. Apa Jihan di rumah kamu biasa? Kamu punya adik atau kakak? Punya adik. Punya adik. Pernah bertengkar sama adik? Sering. Kenapa kok sering? Rebutan remote TV. Nah, rebutan remote TV ya. Berarti harusnya gimana? Biar adil. Kamu gantian ya. Dijami. Oh, Bu, kamu nonton TV ini atau nonton apa jam sekian, nanti adik jam sekian. Kalau enggak ya sharing bareng-bareng. Nontonnya sama. Misalkan nonton kartun apa gitu. Emang kamu di rumah nontonnya apa? Biasanya Nontonnya YouTube. YouTube. Nonton YouTube apa? Kalau perempuan itu? Kartun. Oke deh. Lanjut ya, nomor 5 ya. Apa bunyi Pancasila? Apa bunyi sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil di masyarakat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi nggak? Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tetap harus adil ya. Ada kata kunci adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke deh. Kalau sudah benar semua, seperti biasa ditulis 100 ya. Ono sing salah kabeh apa ora, Bu? Aku durung diisi, Bu. Ada yang belum diisi? Sudah. Nomor 2 sama 1, Bu. Nomor 2 apa, Nang? Di halaman 62 salah satu. Oke, kalau salah satu, karena ini kan banyak, salah satu di halaman 62 Butika kasih 90. Ya. Oke, sudah ditulis semua nilainya? Udah. Ya, oke. Ya, Bu. Lanjutkan dulu. Nah, oh iya anak-anak, ketika mau menunjukkan sesuatu, kamu bisa mencoba ini di rumah ya. Punya laptop dan punya HP toh kalian di rumah? Punya? Oke, kalau nggak punya berarti pinjam orang tua. Terus corone buka AKM yang tadi Butika tunjukkan, ya. Nanti kamu bisa coba di rumah. Caranya gini anak-anak. Berarti kan ya, kan Butika pernah lihat waktu kalian belajar TIK, ya kan? Ya. Belajar TIK kan ada laptop sama ada HP ya, kalian biasanya ya? Komputer. Pokoknya ada dua benda tuh, maksudnya dua alat, untuk yang satu untuk Zoom, yang satu untuk kalian nyoba. Ya apa enggak? Iya. Ya, berarti kalian semuanya sudah bisa seperti itu. Ada yang bisa, ada yang belum ya. Oke, kalau misalkan bisa, besok hari Jumat kita lakukan seperti waktu belajar TIK ya. Nanti kamu bisa coba, Cah. Tapi kamu nggak bikin kayak TIK. Kamu nanti mengerjakan soal AKM. Jadi ada Butika, Zoom-nya, terus sebelahnya ada kamu buka pakai HP bisa, pakai laptop bisa ya, atau pakai komputer. Caranya ngene, Cah. Kamu di sini toh ditulisnya yang labschool.unes.ac.id. Ini kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya. Terus habis itu tuh anak-anak klik yang tulisan Ayo AKM. Ya ini ya. Misalkan ini Ayo AKM. Ketok, Cah? Pojok ki. Kelihatan. Nah, ini diklik. Nah, diklik. Nah, habis diklik. Kan diklik. Wah, ini sinyal itu harus mendukung ya. Ini sinyal Butika muter-muter ya. Kalau misalkan sinyalnya jos, tadi di rumah langsung bisa, tapi ini agak lem to the mode ya. Sambil menunggu Sinyalnya, Bu. Ya, kita itu sekarang kalau online gini tuh hubungannya sama sinyal. Nah, wes metu gambar. Sudah sampai sini? Ya. Nah, ini siapa ini? Namanya Pak Nadiem Makarim ya. Beliau itu adalah Menteri Pendidikan kita ya.
Namanya Pak Nadi. Sekarang kamu coba klik nanti lo ya. Latihan AKM ini Butika tunjukkan saja. Klik. Nah, setelah diklik, nanti muncul. Kamu pilih yang mana? SD, SMP, apa SMA? SD. SD lah, Bu. Wes, kamu kok ini tuh soalnya cepil. Aku tuh sekarang SMA. Ojo sik ya, SD sik. Sabar ya. Terus oke, lanjutkan. Nah, kalau sudah itu nanti akan muncul tulisan kayak gini tuh, Cah. Kamu login. Klik. Habis login tuh anak-anak akan muncul seperti ini. Terus biasanya kamu ketikkan nama. Namamu siapa? Misalkan namamu Paijo. Nah, ini ya. Paijo, oke? Terus tanggal lahirnya misalkan 31 Januari 2011, misalnya ya, misal. Oke, terus ketikkan token. Nah, token itu munculnya ini loh, anak-anak. Ini loh. Token gambar ini. Tulisan tik ya. Tulisan ini terus diketik. Nanti kamu bisa nyoba tuh di rumah. P M R S B G. Ini beda-beda ya, tergantung nanti yang muncul tulisannya apa. Oke. Pak Ijo sudah mulai, sekarang submit. Cerit. Nah, ya. Pak Ijo sudah, waktunya 60 menit. Nah, ini kamu bisa mulai. Klik. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah kita coba ya. Akan ada muncul soal seperti ini. Oke, Cah? Ya, ada berapa soal nih? Oh, ada 21 soal. Contohnya gitu. Nanti kamu bisa coba di rumah. Misalkan, aku meh garap soal nomor 17. Nah, Pak Ijo mau mengerjakan soal nomor 17, Pak Ijo ngeklik nih, klik. Ya, sudah diklik, muncul nih gambarnya dan soalnya. Soalnya ini kan banyak tuh anak-anak. Kuncinya kamu harus apa? Rajin membaca, ya. Mulai sekarang latihan membaca. Oke. Padahal di sini yang diminta Pak, Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita. Nah, kamu tidak akan bisa menjawab ini, soal ini kalau kamu tidak membacanya dengan baik. Ya enggak? Oke. Oleh sebab itu, kamu baca dengan sungguh-sungguh. Jangan misalkan wes buka soal langsung astagfirullahaladzim ki Pak Ijo males moco. Ya Allah, dawone soale ngopo iku langsung asal klik ngene ya. Itu tidak boleh ya. Butika tuh takut kalau besok kamu tiba-tiba males membaca dan langsung mbok klik we. Ora dibaca sih ya. Ingat, kalau misalkan itu 60 menit dan soalnya ada 21 ya, berarti kira-kira kan satu soal 3 menit membacanya. Ya, bisa lah. Kita nanti kapan-kapan berlatih lagi ya, Cah. Oke? Nanti kamu tahu setelah kita selesai Zoom, habis ini apa? Bahasa Inggris ya? Iya. Ya, berarti nanti sore atau nanti malam sambil kamu santai-santai di rumah, coba-coba. Gitu apa? Butika jadi mau main tebak-tebakan. Ya, Butika mau ngasih tebak-tebakan guru ya, tapi jangan sekarang karena Butika belum mendapatkan foto Bapak Ibu guru yang bagus-bagus ya. Misalkan sekarang foto Butika itu foto yang masih langsing, nanti kamu terkejut. Nanti nggak bisa membedakan kamu. Gak apa-apa, Bu. Nanti kamu, loh kok Butika langsing sekali, padahal kelihatan di Zoom itu kok gendut lah. Capek ya. Gak apa-apa, Bu. Nanti kamu terkejut gitu ya, oke? Coba sih satu dulu. Satu bisa lagi, Bu. Butika mau cek kira-kira kamu beneran tahu nggak ini tuh kira-kira gurunya siapa ya namanya ya? Butika cari dulu. Kalau satu bisa lanjut ya, Bu. Jose atau sabar nanti kita IPS-nya galau nanti ya, oke? Sabar. Sabar, tunggu sebentar. Nanti kamu kalau ditunggu Bu Anggi gimana aja? Di kelas 5A kok setengah 11 orang masuk-masuk. Ternyata masih mainan. Oke ya, biar kamu tidak terlalu galau.
Oh ya Cah, setelah ini toh kan kita belajar tentang pelabuhan, terus bandar udara. Kamu pernah ke pelabuhan mana aja? Aku pernah ke pelabuhan Tanjung Mas, Bu. Tanjung Mas pernah. Selain Tanjung Mas? Tanjung Priok, Bu. Tanjung Priok. Daerah di Tanjung Priok. Coba Butika tanya. Aku pernah, Bu. Ke Priok, ke Bakauheni pernah, Bu. Priok pernah? Ke Bakauheni ke mana kamu? Ke Lampung, Bu. Oh ke Lampung, betul ya. Merak, Bakauheni. Merak itu di Jawa Baratnya ya. Kalau Bakauheninya di Lampung ya Cah ya. Ya. Nah, terus kalau misalkan mau ke Bali toh Cah, itu juga ada. Kalau ke Bali kamu ke Ketapang dulu. Ketapang itu di Banyuwangi. Butika pernah ke Bali gara-gara piknik SMA. Naik bis bersama teman-teman. Tuh, kamu ingin piknik lagi ndak? Biasa kita apa field trip ya? Iya, Bu. Terakhir field trip kemana? Coba Butika tanya kalau masih ingat. Kemana? Jahat. Ke Pizza atau berarti yang itu ya? Apa namanya piknik yang field trip dalam kota ya Cah ya? Yang di dekat 5 tuh loh, Bu. Oh iya, oke deh. Sebentar, Butika mau cek. Kamu tahu nggak guru ini siapa? Satu ya. Tapi kamu harus jujur, orang entuk tekok-tekok saya ini guruku sopo iki yo. Jangan tanya tetanggamu, ini rahasia ini. Sebentar, ini Terakhir siapa ya? piknik itu pas habis Kemana? di dekat rumahnya Pak Rifani. Oh, yang di Museum Kereta Api Ambarawa. Iya. Oke, ya Allah mesake yo. Tahun kapan itu? Itu tahun 2019 anak-anak. Ya Allah. 2 tahun. Udah 2 tahun yang lalu ya. Oke deh, nggak apa-apa lah. Mayan wis tahu piknik ya, nggak apa-apa ya. Itu di Taman Kelinci. Kamu inget deh waktu kalian berenang-berenang naik apa ban itu toh? Ya, Bu. Flying Fox, ya kan? Ya, ya. Oke, mau Butika tunjukkan videomu? Boleh. Nah, tapi kamu harus bisa tebak ini dulu. Iki sopo ya? Ya, Oke, ini Bu. tebak. Nanti Butika tunjukkan. Bukan ini. Sabar ya, sabar tuh Cak. Nih. Cerit, dudu iki, dudu. Ngeng ya. Nah, sopo iki? Belinda. Yakin? Linda. Tenang? Tenang. Ini waktu Bu Linda pergi sama Butika, Cah. Waktu piknik ini. Nah, ini terakhir piknik sebelum dunia coro menyerang. Kira-kira ini di daerah mana? Siapa yang tahu? Yang ada Sumilir. ya betul, di Sumilir ya, Sumilir. Oke betul, karena kalian betul, kalian Butika tunjukkan video piknik ya supaya mengurangi kekangenanmu. Sik Cah, Butika simpen di mana lupa ini. Butika coba buka di YouTube. Sabar ya, sabar. Nanti kalau habis waktunya kamu bahasa Inggris, Butika beri materinya dibaca ya, Cah? Tenan lu ya, Ki. Butika ben kamu seneng sih tak jalan-jalan piknik mengingat masa lalu ya. Mengingat masa lalu, oke? Mengingat masa lalu. Oke, siap mengingat masa lalu? Iya. Ya Allah, kangen piknik ya Ki ya. Oke, nih perhatikan ya. Sebentar ya, gini. Iki pas aku piknik Dek Cili, ibu sapa iki? Wis sapa iki? Kamu masih sekutil-kutil kan ini kan? Ada suaranya enggak? Ada Bu keras.
Masih semangat? Harus dong, kan masih pagi. Apalagi iya, apalagi kita mau jalan-jalan ke ini Pak. Saya mau pergi. Wah, kicah lanang-lanang di kumpulan anak lain wah buru nggak pernah piknik ya sekarang, kasihan. Nah, Pak Udra ya ini ya. Ini siapa ini? Oh, Rama, Gibran. Ini siapa? Wah, ini kelas 1. Ini kelas 1. 2 langkah ke depan, jalan. 1, 2. Yang mau lompat, yang mau renang, ikuti dengan aturan-aturan kakak yang ada di depan ini. Tapi nama kakak yang ada di tengah ini adalah Kak Teguh. Halo. Halo. Kalau pagi hari ini sebaiknya kita juga kita Kelas 1 sekarang kelas 3. namanya Mbak siapa? Iya, ya, Mbak Iya, ya, yuk. Terakhir ketemu Oke, ya, kapan? siapa kita? Iya, kita punya nama semuanya loh ya. SD Lab School, ya. Ya, di Lab School, cus. Oke. Tambah, boleh. Kita dengar dulu ya. Siapa kita? SD Lab School, cus. Siapa ini? Ada Dasanto ini? Ada siapa lagi tuh? Wah, pada mainan. Oh, ini Gulma cewek ya. Lagi. Yang masih kecil ya. Oh, ini siapa ya? Ada Putri, ada Winsa. Aku naik ininya enggak? Yang Flying Fox enggak? Ini aja ini. Oh ini. Oh ini kelas 1. Adikmu kok ini? Coba lihat ya. Oh ini siapa ini? Oris ya. Oh ini kartu menanam. Ini kelas kelas 5. Sekarang ini udah lulus. Ini kelas menanam. Wah ini naik Flying Fox ini kelas 1 nih value. Ini gerombolan kelas kalian ini. Wah terbang. Ini siapa ini? Tenang ya. Biar renangnya. Oh ini kamu pasti ada di sini nih. Yang kelas 5.
Oh, ini di mana? Kereta api Ambarawa ya. Mana ya? Wah, ini saya kita ke kenangan masa lalu ya Cah ya. Berapa tahun yang lalu anak-anak? 2 tahun, Bu. Yang lalu ya Allah, berarti kamu kelas 3 ya. Usianya berapa berarti itu? 9, 8. 9, 8 ya. Kan ini tahun ini kamu ada yang 10, ada yang 11 ya. 2021 ya. Oke deh, setelah kita melihat kenangan zaman dulu waktu terakhir piknik ya Cah ya. Gara-gara tebak wajah Bu Linda kamu bisa piknik ke Taman Kelinci kan. Ya. Kangen, Bu. Kangen ya, kangen piknik ya. Berdoa kamu kalau di rumah setelah selesai beribadah tuh berdoa semoga COVID-nya hilang, terus bisa sekolah, bisa ketemu teman-teman Bisa ya. field trip. Bisa field trip ya, betul sekali itu. Nah, oke deh, kita sudah selesai mengenang masa lalu, kita harus move on ya anak-anak ya. Kita harus move on ya, move on. Sekarang kita ke pelajaran selanjutnya ya. Deng 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 deng. Oke, bukan yang ini tapi ya, ini Butika, kebalik Butika dan Bu Linda. Ini diambil sebelum Coro. Twing twing twing. Gara-gara Coro kita sudah tidak bisa piknik ya. Coro itu kejam sekali. Oke, sekarang kita ke IPS ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim, anak-anak? Kenapa Indonesia? Banyak airnya. Apa? Wilayahnya bagaimana Indonesia? Banyak perairannya apa banyak daratnya? Banyak airnya, Bu. Banyak airnya ya. Kemudian yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, sekarang perhatikan ini ya. Ini gambar Indonesia, Cah. Yang hijau-hijau itu daratannya. Yang lainnya itu adalah perairan. Oleh sebab itu, karena Indonesia 2/3 bagiannya itu adalah perairan, maka Indonesia disebut negara maritim ya. 2/3 ini perairan, 1/3-nya baru daratannya. Oke, Cah. Karena Indonesia banyak perairan, banyak wilayah perairannya, kamu bisa renang enggak? Bisa. Ketika bisa renang gaya batu. Tahu gaya batu? Enggak tahu. Tahu gaya batu cuma diem aja karena dia takut. Nah, kalau kamu bisa renang hebat ya. Sip, bagus. Oke deh, lanjut. Nah, perhatikan. Kondisi ekonomi. Nah, karena wilayahnya perairannya banyak, kira-kira mata pencahariannya apa, Cah? Ikan. Banyak ikannya, berarti jadi punya pekerjaan apa? Nelayan. Ya, Petani nelayan. garam. Ya, ada nelayan, terus ada apa tadi? Petani garam. Ya, betul. Pernah lihat seperti ini? Pernah. Pernah kalau kamu Itu ke Rembang. ya betul sekali. Butika pernah pertama kali itu pergi ke Rembang, terus kan itu lewat Pati, Juwono. Nah, itu ada seperti ini ya. Dan aromanya tuh kalau buka mobil, enak. Coba kamu lagi ya jalan-jalan. Iya, baunya ikan asin ya, Baunya amis. Bau amis, bau ngono kailah pokoknya. Bau enak pokoknya ya. Oke. Lanjut. Ini apa ini? Orang apa? Petani kelapa. Oke, betul. Selain itu ada lagi, Cah. Ya, iki ngopo iki? Wonge jek ngopo iki?
Wisata, Bu. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Terus Pembudidaya Mutiara. mutiara. ya mutiara ya, pengrajin mutiara, terus petani mutiara atau yang memiliki mutiara. Mutiara kan kerang toh, Cah. Jadi budidaya mutiara laut. Itu karena saking kayanya Indonesia tuh, Cah. Nah, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, kalau tadi kan karena kita negara maritim, banyak sekali perairannya. Selain itu kan pasti banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari negara-negara lain tuh, Cak. Jadinya, nah Kiki, contoh nih, ini zaman dahulu kala, zaman biyen, ini kita kembali ke masa lalu, banyak sekali para pedagang-pedagang dari luar negeri, luar pokoknya itu misalkan kita Indonesia ya, dari Arab, dari India, dari mana-mana lah, itu datang ke Indonesia, Cah, karena letak Indonesia yang sangat strategis itu dan dikelilingi perairan. Nah, dari situlah karena banyak pendatang, itu Cah, ada dampak positif dan negatifnya, anak-anak. Yang pertama dampak positifnya, karena banyak yang datang, pasti bisa komunikasi kan, makanya orang Indonesia banyak yang pinter bahasa macam-macam selain bahasa Indonesia. Kemudian karena mudahnya komunikasi dan interaksi, hilang tuh anak-anak budaya asli, karena datangnya budaya luar. Kemudian kalau misalkan ada dampak positif, ada pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Tetapi banyaknya muncul budaya yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Misalkan saja kalau di luar negeri pakai bikini di pantai biasa ya anak-anak ya. Tapi kalau di Indonesia kamu lihat seperti itu pasti kamu mikirnya apa? Ih, orang gila, ngono to mesti orgil ngono kan. Nah, jadi karena pengaruh itu ada tetap positifnya dan ada juga negatifnya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia sudah tahu nilai-nilai Pancasila, harus bisa memilih, memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Oke ya, bisa ya Cah? Mana wis kelas 5 harus sudah paham. Oke, lanjutkan nih. Sekarang terhadap budaya Cah. Ada berbagai macam suku, adat istiadat, rumah adat, dan yang lain-lainnya. Ini karena apa? Kondisi kita, budaya geografis Indonesia yang sangat bermacam-macam, ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari ujung utara Pulau Aceh sampai ujung timur Pulau Papua, itu banyak sekali budayanya, ya. Kita nanti belajar satu persatu. Kalau menurutmu kita itu suku apa, Nak? Suku Jawa. Ada yang bukan suku Jawa? Suku Bali? Suku Sumatera. Suku Sumatera, Bu. Suku Sumatera, siapa yang dari Sumatera? Saya, Bu. Saya, Bu. Dastan. Siapa? Dastan. Dastan. Dari mana, Nang? Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat, Utara? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kamu suku apa? Macam-macam. Palembang. Oh, di daerah Palembang ya. Kemudian di Jambi pun juga ada namanya suku anak dalam. Kita nanti belajar beberapa suku yang ada di Indonesia ya. Oke, perhatikan. Nah, kita ada di Sumatera, Cak, ya. Oh, berarti Dastan nih balik desa ya, Dastan ya. Dia ke sini anak-anak ya. Tadi kan katanya naik kapal bisa ke Pelabuhan Merak, terus Bakauheni, terus dia jalan kaki tuh ya, jalan ngeng sampai Sumatera Selatan ya. Jalan kaki Dastan. Mobil, Bu. Oh, naik mobil ya. Dia sampai ke Sumatera Selatan ya. Oke, sekarang nah ini adalah suku Aceh. Suku Aceh dari Aceh. Kemudian ini kamu kalau melihat rumah makan Padang, tahu Cah? Tahu. Ya kan bentuknya rumahnya kan seperti ada melengkung kayak gini loh. Iya. Kamu jangan bilang ini suku Padang tapi ya. Ini namanya suku Minangkabau ya. Ini suku Minangkabau dan ini Sumatera Barat. Kemudian ini suku Dayak. Nah, suku Dayak, suku Batak maaf dari Sumatera Utara. Kalau Dayak itu dari Kalimantan ya. Ini suku Batak dari
Sumatera Utara yang kalau ngomong horas gitu loh, Cak. Pernah dengar? Horas. Nah itu, nah dari daerah Medan nih, Sumatera Utara. Kemudian nah di Pulau Jawa ada suku. Nah ini sukanya jalan kaki nih anak-anak. Misalkan ya rumahnya di lab school, dia mau ke Simpang 5, itu jalan kaki, Cak. Nah, keren Kak ini. Bu. Capek ya. Ini suku Baduy dari Banten. Suku Baduy ini dibagi dua, Cak. Ada Baduy dalam sama Baduy luar. Kalau Baduy luar itu sudah ada interaksi budaya baru. Tapi kalau yang Baduy dalam yang ini itu tidak terjamah oleh budaya baru. Jadi itu tadi contohnya, misalkan rumahnya di lab school, mau ke Simpang 5 jalan kaki ya. Jadi tidak mengenal adanya budaya yang baru. Kemudian ini, nah ini kita ya, ada suku Jawa dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Kemudian ini di daerah Tengger, Jawa Timur, ini suku Tengger namanya. Ini Gunung Batok, Cak, di kawasannya Gunung Bromo. Ya, ini suku Tengger. Dan lagi di Kalimantan, nah ini tadi yang Bu Tika sebutkan. Ini namanya suku Dayak. Ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu suku Dayak. Ada juga ini suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Kamu kalau ketemu seperti ini tidak usah takut ya. Ini semuanya masyarakat Indonesia ya. Yang penting kita harus saling menghargai dan menghormati. Tuh, terus ini di Sulawesi. Nah, Sulawesi ada suku Bugis ya anak-anak ya. Ada suku Bugis, terus ini ada suku Toraja. Ada suku Bugis, suku Toraja juga. Habis dari Sulawesi kita terbang ke mana ini? Pulau apa ini? Siapa yang tahu? Maluku. Bukan, ini terkenal yang orang-orang bule suka ke Indonesia. Bali. Ya, Pulau Bali. Ya, ini Pulau Bali diingat-ingat. Oh, Pulau Bali ini bentuknya kayak gini toh, Bu. Nah, ya. Kayak gini ya, anak-anak ya. Pulau Bali ada suku Bali. Ini kegiatan atau tradisi di daerah sana ya. Suku Bali. Kemudian, nah ini dia Maluku. Di Maluku ada yang namanya suku Buru. Suku Buru-Buru. Ya, bukan ubur-ubur, suku Buru. Nah ya, setelah dari Maluku, nah ini di Nusa Tenggara. Ini suku Alor. Suku Alor itu ada di Nusa Tenggara. Setelah dari suku Alor, di Papua. Nah, ini bukan di Tipek loh, Cah. Kamu dolanan Tipek kok senengane itu di Tipek. Ini ada pewarna mereka masing-masing ya. Ini suku Dani, ada juga suku Asmat ya. Sekarang di Papua banyak sekali pembangunan infrastruktur yang mempermudah masyarakat sana dalam kehidupan kegiatan ekonominya. Jadi sekarang sudah pakai pakaian kalau ini yang suku pedalaman asli anak-anak ya. Kamu jangan bilang di saru Bu, enggak ya. Ini adat istiadat mereka. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghormati ya. Gitu. Karena beda budayanya. Kalau memakai pakaian seperti itu di Pulau Jawa ya nanti kamu beli ya. Sering kan kalau kita melihat banyak orang Papua yang sekolah di Semarang kan banyak, tapi mereka berpakaian karena sudah mengikuti budaya yang ada di Jawa. Terus misalkan Bu, aku mau ke Papua, aku mau pakaiannya kayak orang-orang Papua. Yo nggak apa-apa kalau kamu nggak malu ya. Tapi kan budayanya beda. Misalkan nih ya, Daniel mau ke Papua terus mau pakai kayak gitu rumbai-rumbai ya. Nek ora malu ya ora apa-apa, nek malu ya ojo ya. Pakai yang biasa kita gunakan. Nah, alat transportasi sekarang, Cah. Ada transportasi darat, udara, dan juga apa yang satunya? Air. Air ya. Siapa yang pernah naik kapal? Yang pernah? Belum. Ketika pernah gara-gara piknik SMA ya, udah zaman dulu itu ya. Naik pesawat? Sering ya? Pernah. Pernah? Oke. Ketika itu dulu naik pesawat ini gara-gara ikut lomba, Cak. Kalau nggak gara-gara lomba ya belum bisa naik pesawat. Terus gara-gara menang lomba naik Garuda Pancasila ya. Kok Garuda Pancasila?
pesawat Garuda. Indonesia. Kalau ini sering ya ini ya. Sering. Apa lagi ya? Itu field trip. Ikut field trip ya. Nah, kamu tuh nggak bisa move on dari field trip malahan yo. Naik field trip kayak field trip, Bu. Nah, sekarang yang darat. Ada lagi sapa ki sing sering numpak becak ki? Enggak. Sering. Sering sekarang sudah mesake ya. Kita sukanya pasti naik Grab itu ya atau Gojek ya. Kalau naik becak apalagi yang naik yang mengayuh itu orang-orang lanjut usia ya biasanya ya anak-anak ya. Jadi kadang mesake kasihan. Terus ini ya bis. Ada sepeda, kamu sering pit-pitan ya? Iya. Nah, terus ini jangan naik motor sendiri ya lo ya. Nanti kalau sudah 17 tahun baru boleh naik motor ya. Jadi Kalau goceng boleh ya. Terus di air, nah ini ada kapal, ada perahu. Pernah naik perahu enggak? Pernah. Ini pernah. Enggak. Ini rakit loh, Cah. Ini di daerah ini nyata di Indonesia anak-anak. Jadi beberapa teman-teman kalian yang ada di pedalaman sana toh kalau mau sekolah harus nyebrang sungai dan nyebrangnya tuh naik kayak gini loh anak-anak. Mesake apa ora? Kelihatannya keren. Kelihatannya keren tapi nek iki banjir kitir, Cah, medeni yo. Kalian di rumah sudah ada macam-macam, harus bersyukur, harus semangat belajarnya. Masa kalah sama anak-anak yang kalau sekolah kudu nyebrang kali, iki sendali dicopot apa ora? Ada yang sampai di daerah mana itu pakaiannya diangkat gitu, maksudnya disimpan dulu nanti ditaruh atas kepala terus nyebrang kali ya. Jadi kamu sekarang sudah enak, sudah di rumah, sudah punya semuanya, tinggal menggunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab ya. Senangkan hati orang tua kalau kamu rajin belajar tuh orang kamu senang. Tanpa disuruh kamu kok belajar sendiri tuh pasti ibu sama bapak tuh seneng ya. Ya. Yang pakai kapal itu kelihatannya kayak field trip ke sekolah. Ini wah kamu ingetnya field trip mana yo? Ya ini itu waktu iya bisa nih pakai perahu-perahunan. Kamu kalau mau naik ini besok nek wes ora corona tenanan jalan-jalan coba piknik ke Kampung Rawa atau Rawa Pening itu ada naik kayak gini ya. Itu dah. Naik perahu ya. di Maero. Oh iya di Maerokoco bisa juga ya. Ini pesawat bisa naik helikopter ya. Kalau helikopter biasanya khusus ya anak-anak ya. Tidak sembarangan warga biasa itu naik helikopter kayak ada biasanya Pak Tentara, Pak Polisi itu baru ya. Kalau kamu pasti pakainya pesawat. Nah, ada beberapa bandar udara terkenal di Indonesia. Nah, ini bisa jadi kalian akan Butika tanya. Ya, kamu pasti tahu Bandara Ahmad Yani. Tahu. Pernah ke sana? Pernah. Tapi yang dulu tuh. Oh, yang dulu. Butika pernah yang baru tapi cuman jalan-jalan aja, nggak naik pesawat aja. Cuman mau sama lewat doang. Sama gambarnya Pak Jokowi gitu. Nah, tuh di sana ada. Iya. Ya, tuh ada gambarnya Pak Jokowi tuh dulu. Belum Coro ya. Terus kalau ke Jogja ada Adi Sucipto, kalau kamu ke Bali ada Ngurah Rai dan lain-lain. Ya ini nanti dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir pelabuhan, Cah. Pelabuhan minimal kamu tahu pelabuhan Tanjung Mas ya anak-anak ya. Karena kamu anak Semarang, mau seorang arti Tanjung Mas kan ketika sedih ya. Hei, nanti kamu ditanya, Dastan, kamu pernah ke Tanjung Mas? Hah? Tanjung Mas ki endi? Apa ada emasnya? Malah jadi kan rakyat yang siti kamu naik motor itu Honda-Hondanan atau naik mobilan ke Tanjung Mas ya, nggak usah berhenti, lihat aja, oh ini tobu Tanjung Mas ya, jalan-jalan aja, nggak usah turun, biar kamu refresh ya. Tadi kan kamu, sudah 10:30, astagfirullahaladzim, kamu pasti ditunggu Bu Anggi. Oke deh, nanti tugasnya IPS coba buka halaman 74 Cah. Bentar ya Bu Anggi. Sudah buka. Udah halaman 74 kamu kerjakan yang IPS saja ya. Nomor 1 sampai 5. Bahasa Inggris sama tema.
Ya. Besok pagi kita koreksi bersama. Tidak usah difoto ke Bu Tika. Oke anak-anak? Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Senang Terima kasih, Bu. ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ketemu besok pagi. Dadah. Dadah, makasih, Bu. Sama-sama.